Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kegiatan kita setelah beberapa hari vakum. Tidak ada kegiatan kajian seperti ini karena Allah memberangkatkan saya ke Baitullah, ke rumahnya. Maka marilah hari ini kita mulai lagi kegiatan kita yang rutin ini. Semoga Allah memberi pada kita semua istiqomah untuk tetap mau menuntut ilmu sampai akhir hayat kita masing-masing. Ya, karena saudara sekalian, sudah sering saya sampaikan berulang-ulang bahwa kegiatan di dalam hidup ini yang paling utama, yang paling penting itu adalah beribadah kepada Allah. Dan apa yang kita lakukan di pagi hari ini setelah kita sama-sama melakukan ibadah salat subuh berjamaah di masjid ini, kita lanjutkan kegiatan kita dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kegiatan kita mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah ini juga termasuk ibadah, dan ibadah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Jadi jihad tapi bukan perang. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi menuntut ilmu itu termasuk jihad fi sabilillah. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah pernah menyatakan, man kharaja min baitihi, barang siapa dia keluar dari rumahnya li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah lagi. Kalau dia pulang ke rumah, selesailah amalan jihad fisabilillahnya. Jadi jihad ini, berjihad tadi bersungguh-sungguh. Makanya orang kalau enggak bersungguh-sungguh enggak mungkin sampai ke sini, Pak. Ya. Sama seperti dalam hadis Nabi mengatakan, ya, tidak boleh ada perjalanan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh kecuali menuju ke 3 tempat. Itu ada di Bulughul Maram, itu hadisnya ya. Nanti kita lihat. Tidak boleh dilakukan perjalanan dengan sungguh-sungguh kecuali ke 3 masjid saja. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu hanya ke 3 tempat saja perjalanan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Memang kalau enggak bersungguh-sungguh kita enggak mungkin sampai sana, Pak. Bersungguh-sungguh ngumpulkan duit, ya kan? Bersungguh-sungguh jaga kesehatan, bersungguh-sungguh terbang 8 jam, lu bosan, Pak. Apalagi kita dapat pesawat ekonomi, Pak. Dulu saya terbang dari Jakarta ke Swiss itu 14 jam, Pak. Enggak capek itu, Pak. Ini 10 jam rasanya itu kepengen cepat turun. Saya 14 jam tuh enggak capek itu karena naik pesawat Air France, pesawat Perancis. Tempat duduknya lebar, kakinya bisa gini, Pak. Oh, ini Lion, Pak. Kakinya kayak ditekuk gini, astagfirullahaladzim. Masya Allah, tapi ya bersyukurlah masih bisa sampai ke sana. Aduh, Masya Allah. Ya, itu gara-gara harga-harga pada naik gitu loh, Pak. Jadinya
gimana caranya biaya umroh tidak terlalu tinggi tapi orang masih bisa sampai ke sana walaupun kenyamanannya berkurang, itu aja. Jadi saudara sekalian, orang boleh melakukan perjalanan dengan bersungguh-sungguh hanya ke 3 masjid saja. Selain itu enggak usah bersungguh-sungguh banget, enggak usah. Cukup naik sepeda, cukup jalan kaki, cukup naik sepeda motor sampai ke masjid dimanapun masjid Allah berada. Entah Masjid Nurul Hidayah, Masjid Nurul Iman, Masjid kota, Masjid Jami atau masjid mana, silakan. Tapi usahakan kita setiap 5 waktu sholat di masjid. Ya, usahakan. Karena apa? Itu ibadah, termasuk ibadah yang utama, ya, ibadah yang utama, amalan yang utama. Kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa sih yang paling afdal, yang paling utama? Qala, Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, ya setelah salat pada waktunya beliau menjawab, birrul walidain, kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Mengaji ini jihad fi sabilillah. Mumpung belum dilarang mengaji, Pak. Nanti kalau pemerintahan kita berganti pemerintahan komunis, enggak bisa lagi kita ngaji, Pak. Udah. Ini mumpung pemerintahan masih bukan pemerintahan komunis ini, ya, masih pemerintahan RI yang masih mengakui adanya agama, ya. Ya alhamdulillah kita ngaji. Ya, kita lanjutkan kajian tafsir surah yang ke-18 surat Al-Kahfi yang hari ini saya akan bacakan lagi ayat berikutnya setelah cerita tentang Ashabul Kahfi. Kita ketemu dengan ayat yang bagus dan nanti ayat-ayat yang tidak terlalu penting untuk segera kita ketahui kita lewati secara maraton, tapi begitu ketemu ayat yang penting dan kalau perlu dihafalkan kita pelan-pelan jalannya. Ini ayat yang penting untuk diketahui yang ada dalam surat Al-Kahfi. Ya. Ayat 27 sampai 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati walan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha
wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabraq thiyaban khudram min sundusin wa istabraqim muttaqiina fiha 'alal araik ni'mas thawabu wa hasunat murtafaqo. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, yakni ayat ke-21 ke-27 dari surah Al-Kahfi, surat yang ke-18. Watlu dan bacakanlah apa yang uhiya telah diwahyukan ilaika kepadamu maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan untuk dibacakan, yaitu wahyu Allah kepada Nabi, ya, min kitabi rabbik, min sebagian dari kitabi rabbik, kitab Rabbmu, kitab Tuhanmu, la mubaddila li kalimati, la tidak ada mubaddila yang menggantikan, tidak ada pengganti li kalimatihi untuk kalimatnya, bagi kalimatnya, walan tajida dan tidak akan tajida engkau mendapati min dunihi dari selainnya multahada tempat berlindung. Jadi Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, ayat ke-27 ini ya adalah ayat yang berisi perintah dari Allah kepada kita semuanya, dulu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang berlakunya untuk kita semuanya sebagai umat beliau. Apa kata Allah pada ayat 27 ini? Mungkin kita hanya bisa membicarakan satu ayat saja dari kumpulan ayat-ayat ini, yaitu ayat yang ke-27. Allah berfirman, watlu. Nah, ini fi'il amr ini, watlu. Wa dari kata wa dan utlu. Wa itu artinya dan, utlu. Ini membacanya utlu kalau dipisah. Bukan atlu, bukan itlu, utlu. Dari mana taunya? Ya dari belajar bahasa. Dari kata tala, yatlu, tilawatan, ya, lalu fi'il amrnya utlu, ya. Watlu dan bacakanlah
Jadi Nabi disuruh tilawah, disuruh membacakan dengan pengertiannya, bukan sekedar membaca saja, tapi membacakan dan jelaskan ayat-ayat itu. Watlu dan tilawahlah engkau wahai Rasul ma uhiya ilaika, apa yang ditilawahi, apa yang dibaca. Ma uhiya, apa yang telah diwahyukan, ilaika, kepadamu. Jadi apa yang telah diwahyukan, min kitabi rabbika, dari kitab Tuhanmu. Maksudnya yaqulu, berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, amiron, memerintahkan rasulahu, kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasul Allah yang atas beliau salawat dan salam dari Allah. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya bitilawati kitabihi, dengan tilawah kitabnya, untuk melakukan tilawah Al-Quran. Ya, kitabnya, kitab Allah Al-Aziz, kitab Allah yang mulia itu. Wa iblaghihi, dan menyampaikannya ilan nas, kepada manusia. Ini makna dari watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Maksudnya Allah menyuruh Nabi Muhammad Rasulullah SAW supaya tilawah Al-Quran, tilawah kitab Allah yang mulia ini, dan menyampaikannya kepada manusia. Jadi Al-Quran itu dibacakan, terus dijelaskan. Nah, kegiatan menyampaikan Al-Quran, membacakan Al-Quran, dan menjelaskan Al-Quran, itu adalah bagian dari ibadah kita. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah tilawah Al-Quran, ya kita tidak akan pernah paham Al-Quran ini. Itulah makanya sisihkan waktu kita untuk ngaji. Cuma berapa menit aja kok, ini tadi cuma setengah jam aja nggak sampai kok. Setengah jam aja dari waktu kita persembahkan kepada Allah. Nanti terus berdoa, selesai masing-masing berdoa, nggak usah dipimpin. Dipimpin juga boleh, tapi lebih bagus lagi berdoa sendiri-sendiri, karena keperluan seorang sendiri-sendiri lain-lain. Nanti kalau aku yang mendoakan, keperluan sampean nggak masuk dalam doaku. Sampean berdoa sendiri, tambahin habis sholat, habis ngaji, sholat 2 rakaat. Sholat Isra atau sholat duha. Itu sempatkan. Dan sholat duha itu yang paling bagus dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Sholat duha itu yang paling bagus di masjid dikerjakannya, bukan di rumah. Ya, walaupun di rumah tidak dilarang, tapi yang bagus di masjid. Ya, kan kalau kita tetap di masjid habis sholat subuh, tetap di masjid, terus sampai matahari terbit, kemudian sholat Isra, dapat pahala apa? Masih ingat? Sama dengan umroh. Jadi sampai tiap hari umroh, nggak usah bolak-balik umroh di sana. Udah umroh sekali, umroh kedua, umroh ketiga, umroh keempat, sampai kakinya capek semuanya. Itu kalau sesuai dengan sunnah sih nggak apa-apa, capek. Tapi kalau nggak sesuai dengan sunnah, sia-sia jadinya. Ya umroh tiap hari sama bisa kok, ngaji terus sholat Isra 2 rakaat di masjid. Itu hadisnya sudah pernah disampaikan. Ya. Jadi Rasul diperintah oleh Allah untuk tilawah. Nah Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu masih disuruh oleh Allah tilawah kok. Nah apalagi kita yang belum tentu, belum ada jaminan masuk surga. Siapa yang menjamin kita masuk surga coba? Kan belum tahu kita, belum ada jaminan. Rasulullah aja yang sudah pasti masuk surga masih mau tilawah kok, membaca Al-Quran dan menerangkan Al-Quran kepada manusia, karena diperintah oleh Allah ini. Lalu Allah bilang, la mubaddila li kalimati, tidak ada pengganti bagi kalimatnya. Apa maksudnya? Tidak ada pengganti bagi kalimatnya, diterangkan oleh Ibnu Katsir di sini. Yaitu maksudnya la mughayyira laha, tidak ada yang bisa mengganti bagi Al-Quran ini. Artinya atau tidak boleh mengganti Al-Quran ini dengan apapun. Ajaran Al-Quran ini tidak boleh diganti dengan ajaran apapun.
Atau Al-Quran ini tidak bisa diganti dengan ajaran apapun yang sebaik Al-Quran. Tidak ada ajaran yang sebaik Al-Quran, tidak ada. Apalagi yang lebih baik dari Al-Quran, tidak ada. Wala muharrifa, dan tidak ada yang boleh mengubah-ubah. Wala muawwila, dan tidak ada yang boleh memalingkan, memindah-mindahkan, tidak boleh. Jadi Al-Quran ini dibaca, dimengerti, dipahami sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itulah gunanya kita mengaji Al-Quran. Dan mengaji atau belajar Al-Quran itu harus dengan guru, harus pakai guru. Tidak boleh memahami Al-Quran tanpa guru, itu tidak boleh. Jadi saudara ngaji nggak pakai guru nggak boleh. Baca sendiri, belajar sendiri nggak boleh. Pasti salah, pasti tersesat. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama, Allah menyuruh kita belajar Al-Quran, tilawah Al-Quran. Tilawah itu bedanya dengan qiraah. Kalau qiraah itu membaca tapi nggak paham isinya. Kalau tilawah membaca dan paham isinya, itu tilawah. Nah, Nabi diperintah oleh Allah untuk tilawah. Di surat yang lain Nabi diperintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama kali. Waktu pertama kali belajar Al-Quran, Nabi kita kan belajar Al-Quran umur 40 tahun. Waktu belum 40 tahun belum mengerti Al-Quran, sama dengan sampean semua ini. Yang 40 tahun belum bisa baca Al-Quran, itu sama dengan Nabi sampean. 40 tahun masih belum bisa baca Al-Quran. Nabi kita dulu 40 tahun juga belum mengerti Al-Quran. Beliau baru mulai ngaji, diajari malaikat Jibril, diajari Allah melalui malaikat Jibril. Itu 40 tahun baru mulai ngaji beliau. Jadi kalau sampean baru mulai ngaji 40 tahun itu sama dengan Nabi itu. Cuma Nabi habis itu tiap hari ngaji lah, sampean 40 tahun baru mulai ngaji, ngajinya seminggu sekali, itu pun pamit-pamit terus. Nah, jadinya ya nggak paham-paham. Ya, jadi pertama Allah menyuruh kita mempelajari Al-Quran sampai paham artinya, karena Al-Quran itu tidak bisa diganti dengan apapun, tidak boleh diganti dan tidak bisa diganti. Ada orang berusaha memalsukan Al-Quran. Di surat Al-Kahfi itu kan ada ayat berapa kemarin yang kita lewati itu, yujahiluna, ya, diganti itu, ketahuan ternyata salah nulis, percetakannya yang salah, katanya begitu. Untung aja banyak orang hafal Al-Quran, jadi ada yang merubah tahu. Al-Quran tidak bisa diganti dengan apapun juga. Yang ketiga, walan tajidu min dunihi multahada, walan, dan tidak akan tajidu engkau Muhammad mendapatkan min dunihi, dari selain dia, multahada, tempat berlindung. Apa maksudnya? Multahada ini oleh Mujahid diartikan malja'a, tempat keselamatan. Yang lain, ahli tafsir lain mengartikan multahada itu walian, perlindungan. Wala maulan, dan tidak ada pertolongan. Tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan yang engkau bisa dapatkan dari selain Al-Quran. Jadi kalau kamu nggak paham Al-Quran, kamu di akhirat tidak ada yang bisa menolong. Al-Quran yang kita baca itu nanti akan menjadi teman kita di alam kubur. Ketika kita dikubur sendirian, dikubur, itu kita ditemani dengan Al-Quran, bacaan yang kita baca, amalan kita baca Al-Quran, itu yang menemani kita, sehingga kita tidak kesepian. Banyak temannya, dan temannya bagus-bagus, baik-baik semua. Itu, ya. Ini yang ketiga, ahli tafsir yang lain mengatakan, Ibnu Jarir beliau menerangkannya, yaqulu, Allah berfirman, in anta ya Muhammadu, jika engkau wahai Muhammad, lam tatlu, engkau tidak mau tilawah, engkau tidak tilawah ma'uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepadamu, min kitabi rabbika, dari kitab Tuhanmu ini, fa innahu, maka sesungguhnya la malja'a laka minallah, tidak ada keselamatan untuk kamu dari Allah. Oh ini Pak, Nabi kita disuruh tilawah Al-Quran untuk apa? Supaya selamat di akhirat nanti. Nah kalau kita nggak mau tilawah Al-Quran, nggak selamat, walaupun diselamati hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40.
Terus hari setahun sekali. Ya. Ya, haul. Walaupun dihaulin tiap tahun, tapi sampean selama hidupnya enggak pernah tilawah Al-Qur'an, enggak akan selamat, enggak ada tempat selamatan. Ini ayatnya, ini tafsirnya, ini bukan omongan saya ini. Saya enggak ngawur ngomongnya. Ini ada tafsirnya, ada penjelasan dari ulama. Walaupun sampean mati, setelah mati diselamatin 3 hari, selamatin 7 hari, selamatin 40 hari, tapi selama hidupnya tidak tilawah, enggak ada ini loh, walan tajidat, dan tidak akan engkau mendapatkan mindu. Ini Nabi yang ditegur loh ini. Engkau Muhammad, engkau itu Rasul, engkau Nabi Allah, engkau pun tidak akan mendapatkan dari selain Al-Quran multahada, tempat keselamatan. Tidak ada. Al-Quran itu akan menyelamatkan kita, karena Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Yang kalau kita baca, kemudian kita laksanakan isinya, tidak akan kita celaka. Bahkan kita akan dapat tempat keselamatan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua ke dalam hamba-hambanya yang selamat di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.